Sungguh Engkau berdaulat Tuhan. Amin. Haleluya Yesus. Dan Engkau hendak tunjukkan kedaulatanmu. Amin Tuhan Yesus. Salah satu kedaulatanmu Tuhan. Haleluya Yesus. Berbicara pada kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat. Shalom saudara. Puji Tuhan. Mari kita buka sama-sama Injil Yohanes pasal yang ke-9. Kita akan baca ayat yang pertama, lalu lompat ayat yang ke-6 dan 7. Yohanes pasal yang ke-9, kita siapkan ayat yang pertama. Baik saudara, kasih Tuhan. Saudara percaya bahwa Allah kita itu berdaulat atas hidup saudara? Dia yang berdaulat, amin? Bukan penyakitmu, setuju? Bukan kesukaran yang kau alami. Itu yang berdaulat mengatur hidupmu, mengatur perasaanmu. Tapi dialah yang berdaulat. Amin saudara. Semua kesukaran yang kau alami saat ini, itu tidak berdaulat atas hidup saudara. Semua sikap orang lain yang negatif pada Anda, mereka tidak berdaulat atas hidup saudara. Hanya Tuhan yang berdaulat. Amin saudara. Yohanes pasal ke-9 ini saudara, adalah satu kisah dan sangat panjang kisah ini. Dan banyak tema yang bisa dibawakan lewat kisah dari Yohanes pasal 9. Yaitu di mana ada orang buta sejak lahir dan dia jadi seorang pengemis lalu disembuhkan oleh Tuhan, matanya bisa melihat. Saudara. Tapi secara intinya saudara, Yohanes pasal 9 ini ada pesan lewat kisah ini. Kisah ini bukan sebuah histori nyata yang menyatakan bahwa Yesus pernah berbuat. Tapi Tuhan mau menyatakan pesan lewat Yohanes pasal 9 ini, bahwa dia Allah yang berkuasa, amin. Berkuasa untuk merubah nasib dan merubah takdir. Orang mengatakan katanya kalau takdir tidak bisa dirubah. Dilahirkan buta, oh itu sudah apa? Takdir. Tapi lewat kisah ini, Tuhan mau menyatakan saudara, Tuhan bisa merubahnya, amin. Haleluya. Nasib apalagi. Oleh karena itu saat ini saudara, apapun saudara takdir atau saudara segala hal yang buruk yang kau anggap itu sebagai takdir, Tuhan sanggup mengubahnya. Amin saudara. Dapat bojo itu takdir enggak? Halo. Kok guyang-guyang sih? Delon bojomu. Takdir ora? Ya saudara, sakit lalu tidak sembuh-sembuh takdir enggak? Sakit saudara. Istri, suami itu takdir? Kau dapat istri, suami itu takdir? Ada yang bilang pilihan pak. Nah kalau pilihan kalau sekarang sudah keadaannya, lalu bagaimana? Terlanjur pak, gitu. Hai saudara. Apapun saudara, bahkan apa yang kau anggap sepertinya itu takdir bagi saudara, Tuhan mau katakan pada pagi hari ini, Allah sanggup merubahnya. Nasibmu apalagi Tuhan sanggup merubahnya. Amin saudara. Nah sekarang lihat kanan kiri saudara, katakan, tunjuk gini, kamu akan berubah nasibmu. Haleluya. Amin saudara. Haleluya. Saudara tangkap ini ya saudara, bahwa Tuhan berkuasa merubah nasib dan takdir. Oke? Sekarang kita lihat bagaimana prosesnya. Nasib dan takdir itu bisa berubah. Siapa yang mau? Angkat tangan saudara. Haleluya. Saudara mau? Amin. Mari kita lihat ayat yang pertama. Oke? Kita melihatnya saudara. Tuhan berkuasa untuk merubah takdir dan nasib seseorang. Kita lihat ayat yang pertama, mari kita baca. 1, 2, 3. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Oke? Tuhan berkuasa sehingga bisa merubah orang buta yang lahir, orang pengemis yang lahir sudah buta. Amin. Tapi coba katakan di sini, coba perhatikan ini. Waktu Yesus sedang lewat. Nah saya tanya, kalau Yesus gak lewat, halo, terjadi ora? Lo bener gak?
Kan waktu Yesus lewat. Sekarang pertanyaan, kalau Yesus nggak lewat, orang buta ini berubah nggak nasibnya? Hah? Enggak ya? Lo enggak berubah loh. Betul kan? Anda percaya Yesus berkuasa? Amin? Anda percaya saudara akan mengalaminya? Nanti Yesus gak lewat. Anda lihat ya. Lalu kedua, kalau seandainya Yesus lewat, oke? Yesus lewat di jalan itu, betul ya? Lewat jalan itu. Tapi saudara, pengemis ini gak ketok gitu loh. Gak kelihatan. Mungkin di balik tembok, mungkin di balik pohon, saudara. Saya mau tanya, pengemis ini berubah nggak nasibnya? Berubah nggak? Oh nggak ketok kok. Berarti Yesus kan nggak melihat. Anda lihat ini, waktu Yesus sedang lewat, lalu ia melihat. Berarti posisi orang buta ini, pengemis ini terlihat oleh apa? Yesus. Maka Yesus melakukan mujizat pada orang ini. Tapi kalau Yesus lewat saat itu dan posisi orang buta ini tidak terlihat, terjadi perubahan enggak? Oke. Ya saudara, sekarang lompat ayat 6 dan 7. 6 dan 7. Ayo, kita baca. 1, 2, 3. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah, dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Saudara, kira-kira mukanya bagaimana? Kotor ya? Betul ya? Kotor, oke. Terus ayat 7. Saudara perhatikan perkataan apa yang dikatakan oleh Yesus. Ayo baca, 1, 2, 3. Dan berkata kepadanya, pergilah basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Saudara coba perhatikan, ada kata-kata Tuhan Yesus itu di sana berkata, kamu cuci muka, basuhlah mukamu itu ya di kolam Siloam. Nanti kalau kamu basuh di kolam Siloam, maka kamu akan alami mujizat, matamu bisa melihat. Saya mau tanya saudara, Yesus berkata demikian? Yesus hanya memberikan perintah, basuhlah di kolam, tidak memberitahu dampaknya itu akan terjadi apa? Tidak. Betul enggak saudara? Oke ya. Nah sekarang saya tanya, seandainya orang buta ini tidak membasuh mukanya di kolam Siloam, kalau membasuh muka pasti, betul kan? Wis kotor kok saudara, pasti akan apa? Ya pasti raup lah, ya pasti kotor. Cuman masalahnya di mana cuci mukanya ini? Saya mau tanya, seandainya orang buta ini tidak membasuh di kolam Siloam, terjadi enggak? Terjadi enggak? Enggak terjadi. Nah, Anda lihat di sini, saudara, ternyata nasib dan takdir itu, saudara, Tuhan berkuasa untuk merubahnya. Tapi kalau bisa, sampai kita bisa mengalaminya, saudara, saudara harus perhatikan prinsip ini. Bagaimana orang buta ini mengalami nasib dan takdirnya bisa berubah. Haleluya. Saudara, kolam Siloam itu Alkitab hanya menuliskan yang diutus. Kata-katanya itu terdengar sakral sekali. Berarti kolam ini bukan sembarang kolam. Dan memang saudara, dalam kitab Talmud, kitabnya orang Yahudi itu, pada waktu kami saya ke Israel, saya dapatkan informasi bagus sekali. Dalam kitab Talmud ya, kitabnya orang Yahudi itu, tertulis saudara, kolam Siloam ini pada zamannya Yesus itu adalah kolam yang sangat sakral, kolam suci. Saudara. Jadi tidak sembarangan orang bisa apa saudara, boleh membasuh apa muka di sana. Ayo, saya tanya sama saudara. Ayo, saudara berani enggak ke rumah ibadah saudara kita? Ya, ada namanya tempat wudhu. Ayo, wani awakmu? Pak Woro, wani awakmu? Kotor kabeh, orang wis kaki. Ayo, ada berani enggak? Halo, berani Anda? Karena tempat itu termasuk bagi mereka adalah tempat yang apa? Suci. Maka orang buta ini saudara, saya mau katakan, orang buta ini pada waktu dia mendengar basuhlah, kalau cuci muka pasti.
Tapi dibilang disuruh basuh di kolam apa? Dia tahu itu kolam kudus, kolam sakral, gak iso gawe raup, saudara. Berarti saudara, orang buta ini punya alasan yang kuat untuk dia menolak. Dia punya alasan yang kuat untuk tidak melakukan perintah. Saudara, punya. Saudara. Ngerti saudara? Dia bisa bayangkan, wah kalau aku melakukan ini, aku pasti dilarang. Mungkin aku dimarahi, bahkan aku ditempeleng segala macam, saudara. Dimarahi, saudara. Haleluya. Saudara lihat di sini. Ya, lihat dari 3 hal ini. Kalau Yesus tidak lewat, maka tidak terjadi. Kalau Yesus lewat, dan ternyata posisi orang buta itu tidak ada di situ, juga tidak akan terjadi apa-apa. Mengerti? Kalau orang buta ini tidak taat pada apa yang Tuhan perintahkan, juga tidak akan apa terjadi. Haleluya saudara. Nah, sekarang kita lihat perbandingan lagi. Satu kisah lagi, ya saudara. Seorang perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Kalau dibilang takdir, wah mungkin orang ini bisa merasakan ini takdir. Orang lain sakit ini, kenapa saya sakit kanker? Kenapa saya dapat penyakit ini? Orang lain tidak dapat penyakit ini, saya dapat penyakit ini. Orang lain sembuhnya cepat, saya harus bertahun-tahun sakit dan menderita. Tidak bisa kemana-mana, hanya di tempat tidur. Kalau dibilang takdir, takdir itu. Saudara. Tapi lihat, ayo kita buka Markus pasal yang kelima. Markus pasal yang kelima. Ya. Kita baca ayat yang ke-24. Agak panjang ya, sampai ayat yang ke-29. Markus pasal yang kelima ayat 24. Kita baca di situ. 1, 2, 3. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Dan berdesak-desakan di dekatnya. Yesus mau pergi ke rumah Yairus, kepala rumah ibadat Yahudi, yang anaknya sedang sakit keras. Jadi perhatikan, Yesus sedang menuju ke rumah Imam Yairus, bukan ke rumah perempuan yang sakit pendarahan, betul? Dan kondisinya orang banyak berdesak-desakan. Berarti apa saudara? Bahu ketemu bahu, semuanya dempet-dempetan. Sangat sesak sekali, ramai sekali. Tuh lihat saudara, terus 25. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Haleluya. Anda bisa bayangkan 12 tahun mengalami pendarahan. Ya, kalau secara medis berarti HB-nya itu pasti di bawah 9. Ya Pak, iya. Ada yang pernah HB-nya di bawah 9? Halo, ada yang pernah? Betul saudara, coba Anda lihat itu, apalagi HB-nya 6. Duduk bisa enggak? Bisa enggak duduk? Enggak bisa. Saudara, pasti wanita ini HB-nya sangat rendah sekali. Iya saudara, sangat rendah. Enggak mungkin berdiri, enggak mungkin berdiri. Enggak mungkin. Enggak. Apalagi berjalan, enggak mungkin. Oke, terus selanjutnya ya. Ayat 26, ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Terus apa? Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Oke, 27. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Coba Anda perhatikan, coba Anda pikir, bagaimana ya caranya wanita ini mendekati Yesus? Padahal dia apa? HB-nya apa? Rendah. Bagaimana bisa? Coba Anda pikirkan deh. Bagaimana bisa? Ngerti saudara? Sangat tidak mungkin sekali. Tapi dikatakan saudara, dia berhasil mendekati apa? Yesus dari belakang. Dan menjamah apa? Jubahnya. Ngerti nggak? Ya saudara. Siapa yang percaya Yesus itu Tuhan berkuasa? Amin. Berarti saudara dan saya sama saudara. Saudara telah mendengar berita-berita dan Anda percaya bahwa Yesus itu penuh kuasa. Haleluya. Seperti wanita ini saudara. Percaya Yesus itu berkuasa. Dia melihat dalam kehidupannya telah terbukti
kekuatan dia telah berusaha, mungkin dia orang yang kaya, hartanya sudah habis. Dia mungkin bisa cari pengobatan yang terbaik, tapi ternyata hasilnya tidak ada, malah kondisinya semakin parah, saudara. Lalu dia mendengar, oh hanya Yesus. Dia mendengar berita tentang Yesus, maka dia berkesimpulan. Berarti orang yang namanya Yesus itu penuh kuasa. Saudara juga percaya bukan? Haleluya saudara. Ya. Berarti orang yang namanya Yesus ini berkuasa. Berarti kalau aku berjumpa dengan Yesus, ya, hidupku pasti berubah, penyakitku pasti sembuh, saudara. Bukankah saudara juga demikian? Amin, saudara. Saya senang dengan Alkitab ini, saudara. Menuliskan tidak menyebutkan nama. Adalah di situ seorang apa? Wanita. Tidak ada namanya, saudara. Baik juga, saudara. Karena namanya itu bisa dirubah, saudara. Jadi siapa? Feling gitu ya, saudara. Ya, saudara. Moses, Wahyu, saudara. Nama itu bisa diganti dengan apa? Saudara. Loh, kan sama. Coba saudara kayak saya aja, coba. Adalah Moses, gitu ya. Adalah Moses, betul ya. Yang punya utang gak iso bayar. Sudah 12 tahun. Sama enggak? Sama? Sama. Moses telah berusaha untuk melunasi hutangnya. Tapi saudara tidak lunas-lunas, tambah kejerat, pinjol, sama enggak? Sama? Tambah habis. Lalu Moses mendengar ada KKR. Nah, podora. Podo? Betul kan saudara? Sama enggak? Sama. Lalu Moses bertekad, nanti di KKR, ya kan altar kol, aku melayu di Sian. Nang ngarep. Sama enggak? Betul? Saya punya komitmen, saya punya pengertian. Wah KKR ini pasti ada Yesus, betul kan? Saya pasti dijamah oleh Tuhan, maka saya berusaha, saya pasti nanti kalau altar call, saya akan maju duluan. Bagus gak? Sama, saudara. Haleluya, saudara. Sama. Tapi coba lihat, perhatikan di sini, saudara. Wanita ini, kita lihat ayat yang ke berapa bawahnya, 28. Perhatikan. Sebab katanya, apa saudara? Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. 30, pada ketika itu, 29, seketika itu juga berhentilah pendaharanya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Setiap kita pasti punya pengakuan iman. Betul kan? Kalau saya hidup sungguh-sungguh sama Tuhan, hidupku pasti berubah. Seperti wanita ini mengungkapkan pengakuan imannya. Betul kan saudara? Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Betul kan saudara? Sebuah pengakuan iman. Tapi dengar, kalau wanita ini ternyata pada saat dia lihat Yesus lewat depan rumahnya dia mengatakan ini saatnya. Betul kan saudara? Lalu pada saat dia mau bangun, ternyata kunang-kunang. Gak bisa bangun. Betul saudara? Lalu dia berusaha, bertekad. Mungkin dia pegangan tempat tidur, berusaha setengah mati untuk berdiri. Tapi begitu dia keluar dari rumah, dia lihat saudara, orang banyak berdesak-desakan. Yesus dikerumuni orang banyak saudara. Mana mungkin dia bisa mendekati Yesus. Lalu pada saat itu dia berkata, ya sudahlah aku menyerah, aku gak bisa. Terjadi saudara kata-kata, seketika itu juga sembuh, terjadi? Tidak terjadi. Itu terjadi jika wanita ini sampai mendekati apa? Yesus. Padahal orang banyak berdesak-desakan saudara. Haleluya saudara. Tidak akan terjadi. Saudara dikasih Tuhan, pada pagi hari ini saya akan bawa satu topik. Bagaimana kalau jika saat ini, bagaimana orang buta ini disembuhkan? Bagaimana perempuan yang sakit pendarahan ini 12 tahun ini disembuhkan oleh Tuhan? Kalau saya berbicara, saya angkat sebagai topik, itu adalah waktunya Tuhan. Tuhan menyembuhkan. Sering kita saudara menyebutkan kairos, waktunya Tuhan. Pada saat ini dua tema ini saudara, dua kisah ini saudara, berbicara saudara, saya mau bicara tentang waktu Tuhan. Orang buta ini memang itu waktu Tuhan. Waktu dia. Ya, setelah dia jadi pengemis sekian tahun, dia susah sejak lahir, dia buta, itu memang waktunya saat itu saudara.
Haleluya, saudara. Waktunya. Haleluya. Oh, memang seorang perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun ini, memang sudah waktunya. Dia sakit tahun ke-5, tahun ke-6, belum sembuh, memang belum waktunya. Tapi 12 tahun itu adalah apa? Waktunya, saudara. Haleluya, saudara. Nah, tapi Anda lihat di sini tentang waktu Tuhan. Tadi Anda lihat, saudara. Kalau memang pun itu sudah waktu Tuhan, mungkin di mana Tuhan sudah menetapkan ini waktunya. Tuhan melakukan mujizat untuk orang buta ini. Tapi Anda lihat, saudara, kalau Yesus lewat, itu bicara memang Tuhan sudah merencanakan itu saatnya, itu momennya. Tapi orang buta ini tidak ada di situ. Terjadi perubahan? Tidak terjadi. Kalau Tuhan telah menetapkan, saudara, terjadi kesembuhan saat itu. Tapi jika wanita yang sakit pendarahan ini, dia tidak berusaha untuk mendekati Yesus, maka tidak akan apa? Terjadi. Orang seringkali mengajarkan dalam pemikiran kita, waktu Tuhan itu adalah kedaulatan Tuhan. Itu betul. Itu betul, saudara. Tapi tidak sepenuhnya, saudara, itu semua adalah 100% adalah kedaulatan Tuhan. Hanya ada 2 saja, itu yang 100% itu kedaulatan Tuhan, Tuhan yang tetapkan, tidak ada intervensi apa-apa, semua itu kehendak Dia. Hanya 2, yaitu kelahiran dan kematian. Paham, saudara? Jadi kalau saudara meninggal, saudara apapun, saudara meninggalnya, saudara boleh berasumsi, berargumentasi, Anda bisa bilang mungkin yang tidak terima kematian, bilang malpraktek lah, di COVID-kan kah, apa saja, itu sudah jelas, saudara. Intinya cuma satu, wayahe. Haleluya. Ngerti nggak, saudara? Emang sudah waktunya. Oke. Tapi sekarang, saudara, selain itu, tentang waktu Tuhan untuk menjawab doa saudara. Nah, ini dia. Kenapa tadi saudara, Tuhan pimpin saudara untuk tadi sebelum saudara mendengarkan firman ini, Anda diminta berdoa. Tuhan mau berbicara tentang waktu Tuhan untuk menjawab doa saudara tadi loh. Siapa yang tadi berdoa? Apa harus angkat tangan aja, Pak Mosong angkat tangan. Siapa tadi berdoa? Angkat tangan saudara, yang tadi berdoa sungguh-sungguh. Haleluya. Nah, Tuhan berbicara saat ini, saudara, tentang waktunya Tuhan untuk menjawab apa yang kau doakan tadi, yang kau gumulkan tadi. Amin. Tuhan sudah menetapkan. Amin. Haleluya, saudara. Tapi dengarkan di sini, saudara. Kalau yang ini bagian ini, saudara, kalaupun Tuhan sudah menetapkan, saudara, tapi kita bisa, saudara, yang menundanya. Saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan ini saya dapatkan, saudara, pada waktu tahun baru 31 Desember kemarin. Ada doa yang saya naikkan khusus, saudara. Pagi hari, tepatnya pagi, lalu lalu paginya saya dapatkan jawaban ini. Ya, saudara. Tanggal 1 pagi itu, saudara, saya dapat jawaban ini. Saya berdoa, Tuhan, ya saudara, saya berdoa untuk ini, untuk ini, untuk ini, untuk ini, gitu ya. Lalu Tuhan berkata sama saya, apa saudara? Aku sebenarnya sudah mau menjawabnya itu tahun 2015. Untuk doamu yang ini sebenarnya aku mau menjawabnya itu tahun 2018. Aku sudah mau menjawabnya. Oh, untuk doamu yang ini aku sudah mau menjawabnya itu tahun 2010. Aku sudah mau menjawabnya. Tapi sayang, saya dapat ayat ini. Aku lewat, awakmu gak ono. Ya luput. Sayang, aku sudah tetapkan waktunya, engkau tidak taat. Seperti pengemis ini, saudara, yang di mukanya kotor suruh basuh ke kolam Siloam. Saya mikir-mikir, wangel gak mungkin ini. Wah, susah ini. Saya mikir, lalu saya nggak taat. Padahal itu sudah waktunya. Kalau engkau taat, maka engkau akan mengalaminya, engkau akan menerima. Karena engkau tidak taat, akhirnya luput.
Haleluya saudara. Dan Tuhan perintahkan saya saudara, untuk saya sampaikan di sini. Lalu saudara pada saat saya berdoa, saya terima ini saudara. Saya Tuhan, oh Tuhan saya mengerti, saya paham. Lalu pada saat itu juga saudara, Tuhan juga langsung bicara pada saya. Saudara. Tuhan berikan ayat ini pasti punya maksud. Maksudnya apa saudara? Tuhan berkata pada saya, maka di tahun 2024 ini ada doamu yang aku tetapkan tahun ini engkau akan menerimanya. Haleluya. Doa amin sih, ini gaya aku kok. Nanti untuk saudara nanti. Tuhan bicara untuk doamu ini. Tahun 2024 ini aku telah tetapkan kairosnya tahun ini. Tapi Tuhan juga berikan firman ini. Tuhan mau kasih pengertian. Ojo luput maneh. Haleluya. Oleh karena itu saudara, saat ini Tuhan perintahkan untuk khotbahkan ini. Berarti saat ini saudara yang hadir pada malam hari ini, pagi hari ini, ya saudara, kasih Tuhan. Berarti saudara saat ini yang hadir, kau yang mendengar saat ini bukan kebetulan. Amin saudara. Mungkin saudara datang tadi dengar siapa yang khotbah. Pak Moses, paling gak enak iki, gak enak khotbahnya. Suwe gitu. Ya kan gitu. Sampai anak enak mangan saya, mungkin selama minggu suwe Pak Moses khotbah kon gak mangan kok, mangan saya. Gitu. Kan begitu saudara. Wah gak enak saudara. Dengar ya saudara, saya mau katakan saat ini. Berarti saudara juga kalau engkau mendengar firman Tuhan ini, maka saat ini juga pesan untuk saudara. Tahun 2024 ini saudara, ada yang kau doakan, kau nantikan. Tahun ini engkau akan menerima. Lagi baru amin. Haleluya saudara. Engkau akan menerima. Yang percaya katakan. Percaya banget katakan. Angkat tangan. Yang percaya sungguh katakan. Katakan. Tapi Tuhan juga kasih peringatan. Ini bisa luput. Maka Tuhan katakan jangan buat tunda lagi. Tuhan ingin benar-benar ini terjadi. Haleluya. Camkan hal ini saudara. Nanti selesai ibadah ini saya ingin kita semua berdoa. Amin. Bilang sama Tuhan, Tuhan aku gak akan luput nih. Tahun ini aku mau menerima. Siapa yang mau? Halo? Amin saudara? Haleluya. Nah sekarang mari kita saat ini masuk dalam kesimpulannya. Berarti bagaimana ini bisa terwujud? Ya saudara, ketika Yesus lewat, itu bicara tentang kesempatan. Haleluya saudara. Ngerti? Lalu Yesus melihat orang buta itu, posisi. Berarti benar-benar saudara, dia menggunakan posisi yang dia tepat berada di mana Tuhan inginkan dia berada. Mengerti saudara? Kalau orang buta ini tidak taat, maka tidak terjadi. Maka dengar saudara, Tuhan sudah tetapkan waktunya. Amin. Tapi kalau engkau tidak taat, maka tidak akan terjadi. Nah, dalam doa saya juga dalam ini, malam 31 itu saya juga berdoa permohonan sama Tuhan secara khusus. Saya bilang, Tuhan, kalau boleh, ya kan, saya jangan kau utus lagi untuk pelayanan ke pedalaman, ke pulau-pulau, nang laut-laut ngono wis, kau salah. Ya. Jangan kau suruh lagi aku, ya kan? Kau utuslah yang muda-muda dulu, ya, begitu lah. Karena saya mengukur secara fisik saya tidak seperti apa dulu lagi. Saya diberitakan Tuhan KKR kemarin beberapa, ya 3-4 hari saya KKR di pulau-pulau gitu aja. Saya merasakan beda ya, saudara. Dulu suara saya bisa sampai 12 hari berturut-turut saya khotbah dengan KKR kan kenceng-kenceng keras gitu. Suara saya ya masih bisa tahan gitu. Kemarin 2 malam aja berebut tuh suaraku. Berebut, ada yang bilang, oh Pak habis kena Omikron ya?
Iya, nah itu Pak, sakit atau sindil air? Iya. Oh, ya boleh, pokoknya enggak kayak dulu lagi lah pita suara saya. Ya baru 2 hari aja saudara kakak langsung berebet saudara. Udah enggak saudara, berebet. Padahal kalau dulu itu KKR gini malamnya KKR, ya toh paginya itu yang ada tempat snorkeling bagus, selembrong ngono, ya kan. Yuk gak masuk angin suara tetap kenceng saudara. Iki gak ada nyelam-nyelam renang-renangnya berebet dewe. Maka saya bilang Tuhan, udahlah, saya jangan kutus lagi kemana saudara? Untuk apa? Pedalaman lagi, ya kan? Tapi Tuhan tuh tahu hati saya, ya haleluya. Tuhan tahu hati saya. Opo kau narepe mbok gawe opo duitmu iku, ya kan gitu. Ya saudara, enggak. Langsung Tuhan perintahkan sama saya, saudara, udah pergi lagi. Maka saya tahu firman Tuhan ini saudara. Oh saya enggak mau, haleluya. Saya enggak mau. Kalaupun perintahnya harus membasuh di kolam Siloam, sesuatu yang sulit dan tantangan itu saudara benar-benar sulit. Saya tidak mau seperti wanita sakit pendarahan ini, ada 2 tantangan, dari dalam diri saya maupun dari luar. Saudara, saya tidak mau. Wanita yang sakit pendarahan kalau dia menyerah dengan apa yang dia rasakan kelemahan dalam dirinya, saudara, maka tidak ada kata-kata seketika itu juga disembuhkan. Tidak akan terjadi. Maka saya katakan, oke Tuhan, saya mau taat saja. Apalagi Tuhan bilang tahun ini ada doamu akan dijawab Tuhan. Ini waktunya tahun ini 2024. Maka saya tidak mau luput lagi. Saudara mau? Haleluya saudara. Saudara mau? Saya sedang main musik. Haleluya. Sebentar toh khotbahku saudara. Ya. Kayak saudara jangan pikiran negatif sama saya ya. Sekarang khotbah saya pendek-pendek kok. Karena suara saya tidak bisa lama-lama. Enggak. Kita baca Galatia 6 ayat 9. Teruskan mainkan ya. Galatia 6 ayat 9. Prinsip kairos waktu Tuhan adalah seperti ini. Galatia 6 ayat 9. Baca 1, 2, 3. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah. Kematian kelahiran memang mutlak itu Tuhan yang tentukan, tidak bisa diganggu-gugat. Tapi selain itu saudara, kalau kita lemah, maka waktu yang sudah Tuhan tentukan itu, engkau tidak akan menerimanya. Paham? Mengerti saudara? Maka engkau harus dengan tidak jemu-jemu lakukan yang baik. Berarti di sana Anda taat. Berarti di mana Tuhan inginkan engkau harus berada, engkau harus berada. Amin. Saudara percaya Tuhan ada di ruangan ini? Setiap ibadah di Tuhan ada? Berarti sama, Tuhan lewat saat ini. Pertanyaannya, engkau terlihat enggak oleh Tuhan? Coba Anda renungkan. Anda terlihat enggak? Atau Anda hanya sekedar datang ke gereja saja? Saudara? Anda enggak terlihat. Itu masalahnya. Maksud saudara? Anda paham saudara pesan Tuhan pada pagi hari ini? Saudara mengerti? Tuhan ingin melihat posisi saudara. Hati Anda yang benar-benar sungguh sama Tuhan. Mengerti? Saya lihat di sini juga setiap sore kan ada apa? Ya, penjemaatan saudara. Allah ada di sana, amin. Haleluya. Allah ada di sana. Nah sekarang jemaat pasirnya di mana? Saudara sama katakan, saya bukan Tuhan, saya tidak tahu, tidak bisa menetapkan waktunya. Tapi saudara siapa tahu pada saat engkau ngikutin ibadah, mungkin walaupun lewat streaming begitu saudara, siapa tahu di hari itu engkau mengikutinya, ternyata itu saatnya Yesus lewat dan engkau ada di sana. Tapi bagaimana jika Tuhan tertetapkan, Tuhan dah suruh melao, masuk WL waro gak apa-apa, melao, ya kan? Ayo ikut. Alah, Anda lihat, sing WL siapa? Yamson. Alah, malas. Saudara, Tuhan ingin ketaatan tanpa kompromi. Haleluya. Kayak orang buta nih, dia tahu resikonya, dia akan terima. Tapi dia tetap lakukan. Benar enggak saudara?
Seperti wanita sakit pendarahan ini, dia tahu dia lemah, nggak bisa gitu loh. Dia sudah berusaha. Aduh, kok masih jauh Yesus ya. Lalu dia harus melewati orang-orang banyak. Saudara, mungkin dia bisa terjatuh, mungkin dia bisa terinjak, tapi dia terus berusaha. Haleluya. Saudara, kalau saya hanya bilang, siapa tahu. Maka saudara kalau datang hari Minggu ini saudara, sungguh-sungguhlah buat dirimu terlihat oleh Tuhan. Benar-benar Tuhan melihat engkau saat engkau ibadah di sini. Jangan asal ibadah. Wah, sungkan sampai Steve, ya kan? Waduh, sungkan. Mau isu-isu ketemu nang pasar mbek feeling ya. Sungkan gitu. Jangan, saya mengatakan siapa tahu. Bahkan juga siapa tahu saudara pagi hari ini. Siapa tahu mungkin minggu depan. Haleluya. Saat engkau ibadah dan engkau terima jawaban Tuhan. Karena engkau memang Yesus lewat, Yesus hadir dan engkau terlihat. Maka terjadi. Saudara, saya mau katakan juga. Engkau harus terima ini, seperti saya harus menerimanya. Apa yang Anda doakan, sebenarnya Tuhan sudah jawab tahun-tahun yang lalu. Sebenarnya Tuhan mau jawab doa saudara pada saat Anda datang di ibadah minggu. Di tanggal ini. Tapi sayang waktu engkau datang, pas khotbah, turu. Cuma sayang, kau harusnya terima itu. Tapi sayang kau masuk ke gereja, engkau lagi jengkel. Gak konsentrasi dengarkan penyembahan, gak konsentrasi. Di pikiran Anda bukan Tuhan, tapi wajah orang yang menyakiti Anda, merugikan Anda, menipu Anda. Padahal itu waktunya Tuhan menjawab doa saudara. Haleluya saudara. Oleh karena itu pada saat ini, kemarin saya pergi sama Pak Steve, lalu saya tanya, yang BL saya siapa? Lalu Pak Steve kan bilang, apa Pak, mau lagu? Enggak. Karena pada saat itu Roh Kudus bilang saya, ini orang-orang yang di atas mimbar saya ini saat ini. Tahun ini Pak bisa terjadi. Yang kalian doakan itu. Tapi ojo luput maneh. Haleluya. Dan semua jemaat semua di sini akan terjadi. Oleh karena itu saudara, taat tanpa kompromi. Mau? Kau yang song? Haleluya. Nanti saya mau bicara sama kau. Haleluya. Saya merasakan hadirat Tuhan saat ini. Haleluya saudara. Saudara kasih Tuhan. Jika Tuhan berikan perintah padamu, dan perintah itu memang sulit, sangat bertentangan saudara dengan prinsip hidup saudara, sangat bertentangan dengan perasaanmu, dengan konsepmu, bahkan mungkin kau tahu itu sangat membuat engkau menderita, membuat engkau susah, bahkan mungkin engkau terbayang engkau akan mengalami pengorbanan yang cukup besar, bukan hanya korban perasaan, mungkin juga materi, mungkin juga hanya hal. Tapi kalau itu adalah perintah Tuhan, taat saudara. Mungkin kau harus mengampuni. Kau harus mengampuni. Saudara yang kasih Tuhan, pagi hari ini Tuhan sedang berbicara padamu. Tahun ini, 2024 ini, saya tidak tahu saudara, itu tanggal berapa, bulan keberapa. Hanya Tuhan yang tahu, tapi Tuhan jelas. Tahun ini, 2024 ini, apa yang kau nantikan, yang kau rindukan, Tuhan katakan, kau akan terima. Haleluya. Tapi Tuhan juga memberi nasihat padamu. Jangan sampai engkau tidak taat. Mari engkau gunakan saudara sebuah kesempatan ini. Saudara lihat saya. Saudara lihat saya. Orang dunia saja
secara saudara psikologi pengetahuan, mereka semua sepakat loh, ada satu prinsip. Kesuksesan itu terjadi jika kesempatan dan keahlian itu berjumpa. Betul? Atau kesempatan atau persiapan berjumpa dengan kesempatan. Betul? Benar nggak saudara? Ternyata benar juga kan? Haleluya. Yesus sudah hadir dalam hidup saudara, ternyata Anda belum siap. Benar nggak saudara? Kalaupun Anda sudah persiapkan diri, teruskan persiapkan. Karena kesempatan itu pasti akan apa? Datang. Jangan jadi apa? Lemah. Haleluya saudara. Apapun yang terjadi, engkau mau taat sama Tuhan. Saya kuat berkata, saya kuat sekali saudara. Katakan di jemaat Pasirian ini, jemaat katakan pada gereja ini, tahun 2024. Maha Tuhan, engkau akan menikmati waktu Tuhan. Amin. Jangan luput lagi, amin. Saudara mau taat? Amin. Nanti saat Anda berdoa, nyanyikan pujian dan sikap doa, Tuhan berikan aku perintah. Kalau saat Anda berdoa, lalu ada perintah, segera lakukan. Apalagi kalau perintah itu adalah hal mengampuni. Pulang gereja ini, segera datangi orang itu. Tuhan katakan saya di sini, di mimbar yang kudus ini. Datangi, jangan tunda, lakukan. Saudara mau minta Tuhan, aku percaya waktumu, aku mau taat. Saudara mau berdoa sama Tuhan? Saudara mau katakan sama Tuhan, aku siap, berikan aku perintah, dan aku mau taat tanpa kompromi lagi. Engkau mau? Ayo kita bangkit berdiri, saudara. Saudara kasih Tuhan, kuat sekali bicara masalah orang. Benar-benar saudara, Tuhan menetapkan waktunya untuk saudara jemaat. Secara khusus orang-orang yang berjumpa dengan saya seperti Pak Ivan, istri, Pak, tahun ini Pak Ivan, jangan luput lagi. Amin Pak Ivan. Haleluya. Pak Woro, tahun ini, apa yang kau nantikan? Jangan luput lagi. Kau akan hadapi dua pilihan yang sulit. Satu sisi, satu kesempatan, mungkin Anda secara finansial akan meningkat. Tapi satu sisi, ada perintah Tuhan yang mungkin engkau nggak dapat apa-apa. Jangan sia-siakan waktu Tuhan. Haleluya. Saudara, hari-hari ke depan ini nanti engkau akan diberhadapkan saudara kejadian di mana saudara harus ngambil keputusan. Saudara, satu sisi secara daging enak. Mungkin engkau dapat duit banyak, engkau dapat merasakan yang enak, tapi ada satu perintah lagi yang bertentangan. Saudara ingat, waktu Tuhan. Kalau saya berkata, siapa tahu? Karena saya yang berkata. Oleh karena itu saudara, juga pada saat yang kita berdoa, siapa tahu pada saat kita berdoa ini waktunya Tuhan. Tuhan lewat, lalu saudara terlihat, dan kau akan mengalaminya. Amin saudara, angkat tangan kanan saudara, taruh tangan kiri saudara di hati saudara. Haleluya. Kau percaya dia ada di sini? Buat dirimu terlihat. Buat dirimu terlihat. Buat dirimu terlihat olehnya. Mari dengan sikap hati saudara, engkau berdoa, engkau berkata, Tuhan, aku butuh engkau. Dan aku mau taat. Dan engkau juga minta ampun atas ketidaktaatanmu. Oh, haleluya. Ampuni kami Tuhan atas kelemahan kami. Kami tidak konsisten untuk tetap berbuat baik. Akhirnya kami jadi lemah. Kami turutin kelemahan iman kami. Sehingga kami kehilangan momen di mana seharusnya itu adalah waktu Tuhan. Waktumu Tuhan yang kau tetapkan untuk engkau menggenapi janjimu, untuk menjawab doaku. Aku tidak menerimanya karena aku jadi lemah.
Oh Tuhan, Kau jamah setiap kami. Kau jamah Tuhan. Haleluya. 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 Mungkin saudara sadar, engkau teringat beberapa tahun yang lalu di mana engkau dapatkan perintah, lalu engkau tidak mentaatinya. Engkau mungkin mendengar khotbah ini, engkau ingat itu. Minta ampun sama Tuhan. Ya Tuhan, aku tahu waktu itu sebenarnya aku harus mentaati perintah-Mu. Tapi aku tidak. Minta ampun sama Tuhan. Dan langsung berkata, Tuhan, beri aku perintah lagi, apapun itu. Bilang sama Tuhan, beri aku perintah lagi Tuhan, apapun itu. Mereka yang sungguh-sungguh mau berkata, Tuhan beri aku perintah dan aku mau lakukan. Angkat tangan kanan saudara. Saya mau berdoa untuk saudara yang angkat tangan. Bapa di surga, Kau lihat tangan-tangan yang terangkat ini. Mereka dengan segera hati berkata, berikan mereka perintah. Berikan perintah-Mu kepada mereka. Dan mereka mau taat Tuhan. Roh Kudus, Kau berbicara pada hati mereka. Kau berbicara saat ini. Dan Kau berbicara kemudian. Mungkin saat mereka tidur. Bahkan mungkin saat mereka saat teduh. Bahkan saat mereka beribadah. Saat mereka membaca Alkitab. Saat mereka renungan pribadi. Saat mereka bersaat teduh. Berikan perintah itu. Karena mereka mau taat. Mereka mau taat. Tuhan. Oh haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terus Kau berbicara Roh Kudus, Kau berbicara. Kau jamah mereka, Kau jamah mereka, Kau jamah mereka. Kau jamah mereka Tuhan. Berikan mereka perintah. Berikan mereka perintah. Berikan mereka perintah. Oh, berikan mereka perintah Tuhan. Oh haleluya, 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 haleluya.